Untuk yang di rumah. Gitu. Nah, yang harus dilakukan tiap hari atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu adalah di sini, pos. Pos. Ada di bawah home, ada pos. Ya. Nah, ini yang harus diisi rutin yang disebut dirawat Google Map-nya di sini. Karena di sini ada penawaran, ya, apa yang baru, ada misalnya bazar di mana, eventnya. Kita bisa kasih pemberitahuan di sini semua. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya ada diskon, kasih di offer. Kalau ada update misalnya, produk mau diposting, kasih di What's News, apa yang baru gitu. Nah, ini tinggal diklik sini, nanti ada pilihan. Kliknya di sebelah sini. Di post, klik sini, nanti ada postingan baru. Contohnya ini saya nih. Saya posting aja ini gambar rakpot bunga besi kaki 3. Ini yang harus terus diupdate dari pemilik, ya. Karena nanti ada dari pelanggan. Kita bisa bisa suggest pelanggan, review dong. Tapi dengan mengirimkan link. Bisa. Jadi bukan dia harus cari Google Map kita. Tapi kita langsung direct. Kan pelanggannya pasti udah ketemu ya. Atau udah chat. Gitu. Nah itu bekas-bekas pelanggan bisa tuh dikirimin satu-satu. Iya, jadi kan jatuhnya testimoni. Gitu. Dan itu meningkatkan klik. Nah, optimasi yang keberapa nih? Ketiga, keempat ya? Adalah website. Di sini ada website. Di menu tuh ada website. Ini ada temanya cuma ganti warna. Teks ini ya isinya, foto ini sebetulnya foto yang kita upload itu langsung muncul. Lalu setting. Nah, nantinya bentuknya bisa seperti ini. Saya nggak akan jelasin detail juga karena panjang sebetulnya itu nge-breakdown-nya. Cuman yang jelas dia nanti punya link website. Nih, contohnya rakpot bunga besi abaepul.business.site. Ini bisa diakses, linknya bisa diakses dan bisa tampil di Google Map kita. Sehingga kalau orang klik situs, dia bisa langsung nge-WhatsApp kita, nelpon atau cari rute. Itu. Jadi dia akan muncul semacam website. Kalau Bapak Ibu mau cek, coba aja cek rakpot bunga besi, klik situsnya nanti kebuka, lihat contohnya. Detailnya itu kayak ngisi form lah. Nggak terlalu sulit, bukan sesuatu yang harus hafal coding dan sebagainya. Sama aja kayak posting lah, ada formnya, diisi judulnya apa. Gitu. Tuh. Itu sebaiknya misalnya sebaiknya khusus ya, bukan pribadi ya. Iya, kalau jualan sih biasanya dipisahin ya. Tapi kalau ada kayak saya satuin aja. Tergantung pribadi itu mah ya. Kalau yang nggak mau pusing, pengen ada admin ya pisahin ya. Tapi kalau saya mau malas banyak-banyak nomor ya satu. Itu pilihan Bu. Karena WhatsApp itu sekarang kan bisa 2 di satu HP. Satu WhatsApp biasa, satu WhatsApp bisnis. Ada. Kalau ke saya WhatsApp bisnis pasti. Saya WhatsApp biasanya dijadiin WhatsApp bisnis. Dan itu harus 2 nomor. Itu beda WhatsApp biasa. Nah, kalau misalnya pengen ngerubah pribadi ya udah pribadi WhatsApp biasa, yang itu WhatsApp bisnis. Ada. Itu ada lagi WhatsApp bisnis itu kelas yang lain. Pantau aja kita trainer, nanti kita ngadain lah kelas WhatsApp bisnis. Karena kemarin saya ngadain kelas WhatsApp biasa tapi dioptimalkan, ada. Karena itu bisa terpisah lagi. WhatsApp biasa ngejelasin panjang lebar juga kemarin sampai 2 jaman lah. Sebetulnya sama, mirip, cuman di WhatsApp bisnis tuh bisa bikin katalog, bisa bikin macam-macam lah.
Itu beda lagi soalnya. Panjang lagi itu ceritanya. Karena digital marketing tuh sebetulnya tidak sesimpel itulah. Banyak step-step, banyak orang yang, oh iya ya, ada namanya WhatsApp gitu. Ada WhatsApp bisnis atau ada Google Map dan sebagainya. Bahasanya perintilannya banyak untuk yang tahu. Jadi sebetulnya orang yang sukses digital marketing tuh yang ditonjolinnya satu biasanya, padahal di belakangnya banyak yang udah dia kerjain. Gitu. Bisa dipakai ini satu logo. Itu kan tadi kembali lagi ke yang tadi ya, harganya satu. Kalau kita buat di daerah lain dengan nama yang sama bisa apa? Bisa, itu cabang. Tapi masalahnya emang ada titiknya nggak gitu. Ya, kalau ada toko cabang ya boleh silahkan. Betul. Kalau bisa dalam satu Gmail juga bisa. Ya. Bisa. Iya, masing-masing kalau itu. Masing-masing tetap. Betul. Betul. Jadi intinya bisa ya. Bisa. Ya, yang penting kita sudah cuman mungkin di belakangnya tambahin cabang mana. Karena jadi kalau terlalu sama deskripsi dan sebagainya, kejadian di satu Google Business itu ada yang dibikin dua di satu titik sama, itu jadi duplikasi. Iya. Misalnya kayak roti gembul kemarin Purwakarta. Biar orang kalau nyari juga kan lebih cepat. Kan kalau udah main area, biasanya orang nyari ada nama areanya di belakang. Itu salah satu optimasi juga tuh. Jadi boleh punya cabang. Nah, tapi kalau misalnya kayak Hoka-Hoka Bento, karena udah terkenal dia namanya cuma Hoka-Hoka Bento kan. Nggak ada Hoka-Hoka Bento Dago, Hoka-Hoka Bento Setiabudi, nggak ada kan. Cuman alamatnya beda-beda. Nah, itu boleh. Cuman lebih keren lagi kalau optimal ya dikasih nama areanya juga. Itu lebih asik. Misalnya Antapani, Dago. Gitu. Ya, Bang. Bisa. Saya ini nggak dikasih rakpot bunga besi Abah Epul Bandung kan, karena sudah di Bandung, gitu. Jadi rakpot bunga besi aja. Cakupan Bandung, Kabupaten Bandung. Dan ini lumayan sih Papa diteleponin. Jadi teleponnya langsung ke si Papa. Saya nggak ini. Kalau ada yang datang baru saya ngelayanin di rumah. Cuman kalau si Papa kan di Ciwastra, nelpon. Karena lebih banyak orang tuh nanyanya nelpon kalau ini kan yang suka bunga ya di atas 30 ya rata-rata. Jadi lebih seneng halo gitu, nggak WhatsApp-WhatsAppan gitu. Langsung, Pak, kadang-kadang langsung datang ke rumah kalau kasih wes itu ada yang udah depan rumah. Oh ya, siap gitu. Bukain paling. Karena nggak selalu buka juga, tapi di rumah kita taruh spanduk aja. Gitu. Nggak selalu buka, barang ada di rumah di Cigadung, itu spanduknya kita sengaja bikin spanduk gede, jadi kalau orang lihat, biasanya nanya, Pak nggak buka? Oh ada anak saya di rumah. Nah, telepon saya tuh, oh ya, bukain. Bisa seperti itu sistemnya. Tapi yang jelas, ketika orang datang tuh tahu, oh ini tempatnya gitu, ada spanduk, ada walaupun nggak ada bahasanya tokonya lah, gitu. Cuma ada gudang. Gitu. Ya, tapi harus ada tanda lah. Tidak mungkin tidak ada tanda di tempatnya. Orang pusing kan ya. Apalagi kalau udah masuk gang, yang keren tuh GoFood yang di gang kan dia kasih tanda aja sedikit. Di deskripsi aja, Bu. Kasih. Deskripsi kasih di postingan nanti. Kalau nanti itu kan ada nama
link atau beda lagi yang langsung ada gitu. Jadi sudah terdeteksi sama Google, maksudnya gimana? Kayak di sini kan ada reklamasi, kalian itu udah langsung ada gitu. Oh, muncul dia. Ketika itu sering dikunjungi dia akan muncul. Muncul sendiri. Ya pasti lewat Google Business ini. Jadi bikin dulu mapnya, titiknya. Harus bikin. Daftarkan. Kalau udah kedetek, misalnya banyak kan ada toko tapi sudah terdeteksi sama mobil Google atau motor Google, dan itu toko kita, itu kita klaim. Bisa diklaim. Syaratnya ya itu kan biasanya ada nomor teleponnya, diklaim nomor telepon. Diklaimnya lewat situ yang tadi awal mula. Kan kalau dicari dia muncul nanti. Kan itu ada bikin baru, ada muncul yang sudah ada. Tapi kalau kitanya nggak punya hak ngeklaim, nggak bisa. Udah diklaim sama orang nggak bisa. Akan. Jelas, pasti. Terutama ulasannya nanti saya bahas kayak gimana. Ya karena kalau terlalu banyak titik juga yang muncul cuman yang paling populer aja. Nanti pasti muncul. Yang penting mah kalau orang nyari di Google atau di Map itu keluar. Yang penting itu. Gimana supaya keluarinnya? Ya itu pakai kata kunci yang benar. Nah, di website dia ada yang tadi kontaknya. Nah, jadi gimana supaya banyak yang mengunjungi di awal-awal? Caranya simple. Pergi ke home, ya, di dashboard ini pergi ke home, lalu ini ada share your business profile. Nah, teman-teman kan sudah punya pelanggan nih. Kalau ngasih atau ada yang nelpon dari sosial media, WhatsApp mau datang gitu dan sebagainya, share aja. Nanti muncul seperti ini kode, bukan kode, URL. Ini di copy, dikirim tuh ke orang yang mau berkunjung. Atau dicantumin di Instagram, pakai Linktree, bio link kayak gitu. Lokasi link ini taruh di situ. Jadi orang tuh ketika klik langsung akses ke kita. Nah, semakin banyak orang yang ngeklik itu, semakin kita dinaikin peringkatnya sama Google. Makanya ini harus disebarkan. Dan Google memberi tool link untuk disebarkan. Jadi nggak diem aja udah bikin udah aja gitu, nggak, jangan. Kalau bisa disebarin gitu. Kalau yang mau datang ke toko, misalnya di WhatsApp lagi di grup gitu, kalau yang mau datang ke toko silakan kunjungi toko, klik link di bawah ini. Nah iya, nanti klik kan langsung masuk dia ke Google Map di HP-nya kan. Dia lihat-lihat tuh, ada fotonya, oh ada yang enak nih kelihatannya. Di situ kita berpromosi, nggak selalu harus. Jadi bisa jadi Google Map ini menjadi katalog online. Kita nggak harus ngarahin ke chat kita ya, arahin aja ke Google-nya, persuasif. Ke Google-nya diarahin, dia kan lihat-lihat tuh foto tuh pasti tuh. Oh ada apa aja nih, ada tokonya, nanti deket rumah nih, mampir ah. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang sudah beli, di sini di home juga ada namanya get more reviews, share review form. Jadi nanti kasih link juga. Sama, jadi link. Cuman kalau link ini disebar ke pelanggan, dia langsung bisa nge-review bintang ke map kita. Ini yang paling penting. Buat orang nge-review, kasih tahu, sudah beli, kirim aja Google Map-nya. Tolong review, Bun. Tolong di-review. Nah, bisa juga untuk
ngakalin ke keluarga biar reviewnya banyak. Punya keluarga berapa orang? Ada 10? Ya, kirim. Reviewin dong. Kalau bisa nanti di review itu tulisin nama makanannya. Misalnya, enak nih kue ulang tahunnya. Enak nih bolunya. Kenapa? Nggak harus. Ke keluarga nih. Ngakalin nih ya. Acara ngakalin nih. Nggak fake review dong, saudara ya. Teman-teman gitu, reviewin dong. Iya, linknya aja, suruh review lah. Ya promosi lebih bagus. Jadi orang bisa ngerasain juga. Jadi reviewnya benar-benar. Tolong dong disebutin produknya ya di review. Kenapa harus disebutin? Alasannya supaya bisa ke indeks sama Google. Jadi si kata kunci yang tadi udah kita cari tuh kasih tahu, tolong dong sebutin kata ini. Ini ngakalinnya ya. Ngakalin buat supaya naik Google-nya. Untuk ke saudara, bukan ke pelanggan ya. Kalau pelanggan kita biarkan mereka mengulas sendirilah. Kalau saudara, teman yang mau diakalin untuk nge-review, itu suruh cantumin beberapa kata kuncinya. Kenapa? Karena itu kedeteksi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Saya cari di Google. Toko oleh-oleh lengkap di Bandung. Ya, dia akan terdeteksi ini oleh-oleh Bandung di nama ada ya. Ini bisa kedeteksi. Kedua nih, di reviewnya ada oleh-oleh lengkap. Kedeteksi review tuh sama Google. Makanya kalau saudara yang ngakalin pakai kata kunci. Tadi kata kuncinya udah jelasin di awal. Makanya saya bilang ini akan panjang kalau harus di detailing. Cuman ini bisa dilakukan nih, optimasi-optimasi ini bisa dilakukan. Ini oleh-oleh Bandung. Terus ini Kartika Sari. Dia nggak kedetek Kartika Sarinya, tapi kedetek oleh-oleh lengkap. Oleh-oleh lengkap. Kata kuncinya berarti oleh-oleh lengkap. Yang kedeteksi kan ini oleh-oleh lengkap. Oleh-oleh lengkap. Bisa aja ibu bapak di sini ngetes kata kunci, coba cari-cari yang keluar apa, siapa, yang di bold, ada bold ini, ada ditebalkannya apa. Nah, itu mungkin keyword yang kita bisa pakai juga untuk produk kita. Walaupun yang pakai duluan pesaing. Bisa ngerisetnya caranya gitu. Makanya kalau praktek satu-satu, ya ada 10 kelas, minimal satu orang satu keyword, saya ajarin satu-satu kan, cariin, bantu cari gitu. Mungkin kalau kelasnya benar lebih private lagi, kita buka sama-sama gitu. Karena kalau ini akan agak sulit. Harus dijelasin saja contohnya. Nah, ini contoh kue ulang tahun Bandung. Ada keyword kue ulang tahun, di sini ada di reviewnya ya, padahal di sininya nggak ada kue ulang tahun ya. Jadi nggak masalah, nama itu tidak harus keyword ya. Kalau punya brand sendiri, silahkan. Yang penting itu di ulasan, di deskripsi ya. Nah ini kue ulang tahun, ini terdeteksi. Nah, untuk yang terakhir adalah cek kalau udah itunya sudah dilakukan semua, cek performa. Cek performa. Di sini ada dalam 1 bulan itu tindakan pelanggannya apa sih? Nah, kita bisa lihat nih di dashboard-nya. Ini kebetulan klien saya ini yang travel. Dia mengunjungi situs ada 2. Meminta rute ada 37, menelepon ada 20. Nah, ini ini kue kalau nggak salah. Nah, ini ada yang telepon 20, 37 yang mencari rute. Per harinya kelihatan. Kalau kita arahin ke titik ini,
dia tanggal 11 Agustus, ada yang telepon 3, ada yang nyari rute 1. Jadi kita bisa tahu, oh per hari itu ada yang telepon berapa orang. Oh, sebulan tuh ada yang telepon berapa orang. Ada yang nyari rute berapa orang. Terus kita juga bisa tahu foto-foto yang kita posting, yang kita upload, itu berapa banyak sih sebulan dilihat orang? Oh, 23.000 ternyata. Banyak kan? Nah, itu berarti bermainlah si foto-foto kita itu untuk mempromosikan secara gratis. Cuman yang aksi cuman 20 orang. Jadi kalau dihitung kira-kira berapa ya? 23.000 yang ngelihat berapa? 0,1% ya? Kira-kira begitu. Jadi kalau kira-kira fotonya aja nggak ada yang ngelihat, gimana mau ada yang nelpon? 0,1% ya dari yang ngelihat. Statistik nih ya, real data. Itu. Kira-kira seputar optimasinya itu untuk yang di offline silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang di online juga dipersilahkan di kolom chat. Nah, kalau ada akun duplikat itu bisa dihapus, bisa dikendalikannya sama yang bersangkutan atau orang lain. Kalau yang orang lain paling di-report. Ya, mungkin ada duplikat kita bikin, terus ada Google bikin. Mungkin kalau banyak skenario ya ini. Kalau kita bikin, Google bikin. Anggaplah Google mobilnya bikin akun duplikatnya. Berarti belum diklaim, kita klaim dulu. Kita klaim dulu, nanti sudah jadi milik kita delete. Bisa seperti itu ya. Kedua, report. Bisa di-report. Kalau ada 2, report salah satu. Bahwa itu palsu atau sudah tutup langsung, sudah tutup, atau apapun yang ada di report di situ. Yang jelas di report. Dan reportnya jangan satu orang saja, bisa beberapa orang. Ajakin teman-teman untuk report. Kalau ada duplikasi. Terus ada lagi? Sudah beberapa, tapi sebagian ada yang keterangannya duplikasi. Masih bisa diperbaiki, jelas bisa itu. Itu di delete aja di dashboard-nya kan ada, bisa. Kalau ada duplikasi, itu bahaya loh, malah bisa ngeblok gitu kalau banyak duplikasi gitu. Itu teh biasanya buat satu gagal, pakai terbuat gitu. Jadi itu biasanya karena coba-coba. Yang dipakai satu aja yang memang sudah ramai. Ketika posting foto, apakah harus selalu diberi keterangan? Jelas. Keterangannya dikasih, salah satunya di keterangan ada kata kuncinya. Jadi kedeteksi. Ya kayak kita posting di website, di blog lah. Itu harus ada keterangannya. Jadi kita bercerita di sana. Karena postingan kan harus bercerita. Di Facebook pun postingan bercerita dulu kan ya. Nggak cuma posting gambar kalau mau banyak interaksinya. Kan kita mau ningkatin interaksi. Ada lagi yang dari online? Ya. Nama brand atau logo ada yang sama. Kadang-kadang ada sama persis. Apakah itu mempengaruhi untuk apa sih? Lokasi kita? Itu sih memang berpengaruh ya, agak berpengaruh. Makanya lebih baik brand kita itu kan dipatenkan ya, dihakikan. Jadi kalau ada yang sama itu bisa di-report, bisa tutup kan dia jadinya. Bukan kita matiin orang, cuman kalau kenapa brand itu harus dipatenkan, memang
Alasannya karena kalau beberapa produk sama, itu kadang-kadang sama juga titiknya. Tapi kalau misalnya titiknya rada beda jauh, ya kita harus dirawat aja Google Map-nya sehingga kita di atas. Contohnya apa, Bu? Jahira Collection. Dan jenis kegiatannya sama fashion seperti itu. Cuma saya belum bikin brand baru yang namanya belum ada orang pakai karena nama Zahira mungkin banyak Zahira. Ya, Iya. Jadi pikirkan nama brand itu yang agak unik ya, kayak saya Sarunik kan ya, Muslimah Factory nggak ada yang pakai. Susah soalnya kalau sudah banyak yang pakai dan belum dipatenin. Terus paling dikasih ciri khas, Bu. Misalnya Zahira by siapa? Nama ibu gitu. Jadi dikasih ciri khas yang orang nggak mungkin pakai juga. Dikasih ciri khas kayak Moza by Dinivi kalau nggak salah. Ya masalah brand itu manusia Indonesia banyak terus suka ada yang nyampah. Makanya saya nggak nyaranin bikin titik banyak untuk nyampah gitu supaya di sini kelihatan, di sini kelihatan. Jadi sampah digital atau bikin Instagram banyak, fokus aja satu kalau kata saya. Gitu. Kalau mau bikin lain ya beda tema gitu. Misalnya jual fashion Muslim. Terus event fashion Muslim yang IG yang lainnya ya itu untuk mendorong doang gitu. Kenapa emang? Kenapa? Nah ini. Oh ya tuh kan di Haki juga ditolak di Zahira. Tolak karena banyak yang klaim ya. Bukan. Ada alasan tertentu. Ini soalnya pembuat kemasan jadi ngurusin paten. Pak Pirsan ya. Soalnya ini kebanyakan teman-teman itu kan nama brand di Google Maps juga kadang tidak kita sebenarnya itu kadang tidak kecek dulu di Haki. Ya, bayangkan kalau misalnya itu produknya Sapira misalnya. Ya, kita beda. Gimana? Aku bisa ditutup bisa ini bisa jadi masalah. Apalagi sekarang tidak tadi di EDB. Masalahnya itu kalau menurut saya EDB jangan ditulis merek kita di situ, tapi nama usaha. Saran saya sih itu jangan. Iya. Kalau merek itu daftarin di EDB, ya misalnya mereknya Zahira udah tadi didaftarkan orang. Makanya NIB itu pedang bermata dua ya. Zahira juga. Pakai merek siapa, Bu? Pakai nama kalau nggak salah Pak. Iya. Pakai nama. Biasanya nama pribadi kalau yang nggak siup. Nama pribadi kalau yang. Nggak usah. Oh saya berarti salah. Itu masalahnya nanti di Google Maps juga, di Google Business juga ada masalah. Kalau di Google Mas sebenarnya tidak ada masalah ya, cuman nanti kalau ada yang ngeklaim, nah itu maksudnya di report seperti tadi, bahasanya di report. Misalnya saya pemilik merek Zahira yang saya daftarin nanti, saya cek di Google, ternyata ada ibu si B si C dengan nama Zahira, Norway itu kalau saya itu kenapa punya merek saya ketemu di kantor pengacara saya jadi itu kan makanya merek itu jangan
Kemarin Ya. kalau pakai terutama nanti di sini, terutama di Google Maps-nya, ya di Google Business itu juga akan jadi salah. Jadi jangan jangan nama usaha. Ya, merek tuh hati. Ya. Kalau dasar kalau baru menjadi Jakarta, online bisa. Jadi saya sih senangnya kayak Saruni kan Muslimah Factory ya saya jualin barang muslimah. Nggak bikin merek sendiri produknya gitu. Ya kayak Jogja gitu kan. Jogja itu sebetulnya jualan apa sih? Alfa jualan apa sih? Gitu. Dia merek sendiri tapi nggak jualan barangnya. Bisa masukin barang orang. Kalau UMKM lebih bagus kita bikin brandnya bukan brand yang untuk merek baju kita apa kita. Nama perusahaannya aja gitu. Jadi ya karena nggak ada edukasinya sih memang. Tidak ada edukasinya, rakyat Indonesia ada 200 juta yang mau usaha, terus UMKM pengen bikin aja. Untuk lokali sebetulnya kalau nggak terlalu besar sih itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita jadi besar. Kalau kita jadi besar, tiba-tiba ada yang ngeklaim. Dan banyak mafia haki juga kadang-kadang ada juga yang suka ngeklaim-klaimin nama brand. Ada beberapa kena kasusnya, ya akhirnya dia rubah nama sedikit lah. Ada lagi Pak pertanyaan dari online? Ada? Di sini? Menunggu verifikasi. Ya, kalau menunggu verifikasi itu bisa 1-2 hari, 3 hari. Tergantung. Kalau sampai mereka tidak mau verifikasi, biasanya harus kirim surat ke rumah. Jadi ada tombol kirim suratnya nanti. Jadi mereka akan kirim surat, suratnya ada kode, kodenya itu harus dimasukin. Gitu. Kalau yang baru bikin itu ada 2 metode. Kalau pakai handphone gagal, mereka akan kirim surat. Makanya kalau alamatnya nggak jelas, susah ditemuin, ya alamat persuratan lah. Jadi kalau yang rumahnya di gunung-gunung agak sulit memang titik-titik ini. Ngasih titik ini agak sulit. Jadi memang harus jalan yang sudah dilalui oleh mobil Google. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk online kayak gitu ada yang ditanyain coba. Kalau misalnya yang offline ini ada tadi kaitannya mau mindahin titik, kita coba boleh. Ya, kelebihan yang di offline kan kita bisa cek. Ada yang ada beberapa bawa laptop kan? Bisa karena masih ada waktu. Kita bisa cek ada kendala apa di Google Map-nya. Cuman kalau dari segi optimasi yang tadi disampaikan itu optimasi yang harus dilakukan, terutama yang postingan. Sama review sih. Itu penting. Jadi pelanggan-pelanggan itu dikirimin, kan sudah punya kontak, linknya dikirimin. Atau kalau yang pelanggan datang, bisa dibikin kayak QR code-nya seperti tadi, si link yang untuk nge-review itu, dijadiin QR code. Setelah orang beli, boleh review. Titik kita nih bisa scan bikin lah, berdiriin gitu kayak QR kiris. Nah, itu bisa digunakan seperti itu, sehingga review kita makin banyak review, makin bagus. Syukur-syukur reviewnya positif. Yang repot kalau banyak review negatif. Mending jangan disuges. Karena kalau reviewnya negatif kan repot. Itu nggak bisa dihapus sama kita. Review itu ingat ya, nggak bisa dihapus sama kita. Ya.
Tidak bisa. Review itu, saya punya review, jadi titik rakpot bunga ini tadinya martabak, ada review martabak, satu tidak bisa dihapus. Berarti orang lain bisa jadi, Nggak bisa, dia mau punya akun Google berapa, ya kecuali emang niat. Iya, bisa-bisa aja. Ya, gini deh, kemarin kan netizen Indonesia itu sadis ya katanya ya. Aplikasi apa yang kemarin kena rating 1 Facebook gitu ya? Sampai dapat rating 1. Ada itu yang bisa, ya karena rame-rame yang diblokir apa sih yang kemarin rating 1 di Play Store tuh? Lupa. Facebook ya? Apa? Pokoknya karena ya aplikasinya nggak, ya ada kebijakan aplikasinya yang tidak mengenakan untuk Indonesia, akhirnya diserbukan sama netizen, dibikin rating 1, sampai jadi hilang di Play Store. Gitu. Ada di berita waktu itu apa ya? Lupa saya. Oh, yang itu apa namanya? Kan banyak YouTuber yang dihack tuh. Terus dia nampilin Bitcoin, terus ngelink ke aplikasi. Karena fansnya berat, fans berat gitu. Itu si aplikasinya di-review kacau semua, bintang 1. Emang penipu si aplikasinya. Itu sampai hilang di Play Store. Cuman kalau untuk Google Review, ya kalau kitanya pelanggannya udah banyak, susah ngejatuhinnya sih. Susah juga ngejatuhinnya. Nggak bisa diakal-akalin supaya jatuh, nggak bisa. Orang netizen juga sekarang udah pinter kok. Mereka akan yang customer beneran akan ngebelain kok. Masih bintang 5, walaupun banyak yang bintang 1, tapi masih bintang 5, kecuali emang buruk gitu. Terus dia kan kalau di Google Review bedanya bisa nampilin foto pas nge-review. Jadi kalau yang benar-benar jelek, biasanya fotonya kan jelek. Kita bisa lihat juga kan. Karena yang ngelihat Google Map itu manusia. Yang ngedetek secara komputer itu cuman si kata kuncinya aja. Tapi kalau untuk ngelihat ulasan, biasanya manusia. Dan itu ada kayak kuesioner, apakah ulasan ini membantu? Nah, kalau orang klik like, itu berarti kan dia akan naik review yang bagus daripada review yang buruk. Oke lah, boleh skor 3, sekian, tapi yang muncul yang review yang bagus kan secara default itu tetap aman. Orang akan lihat review jeleknya kenapa nih? Apakah disengaja? Kan kelihatan ya bahasa yang disengaja dengan yang emang sebenarnya kasusnya begitu. Terus kan di review itu, oh ya satu lagi, review itu bisa membalas. Ada fitur balas review. Jadi kalau udah di orang nge-review itu kita balas. Ketika negatif reviewnya, kita bisa balas dengan klaim yang positif dong tentunya. Silahkan apa masalahnya, kendalanya, silahkan datang ke kami. Silahkan ditunggu kedatangannya ke kami untuk menyampaikan kendalanya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, enggak lah, zaman sekarang ngakal-ngakalin nggak bisa. Orang ngakal-ngakalin juga, contoh lah yang lagi rame sekarang pesulap merah. Udah akal-akalin kan, orang cari pamor. Semua akun namanya pesulap merah, palsu semua. Gitu kan? Palsu semua, cuman narik supaya followernya naik. Tapi kan orang yang smart, yang pinter juga ngelihat, oh ini mah bukan akun asli. Penggiringan opini lah. Kecuali kelasnya udah kayak yang disebut buzzer. Nah, kalau buzzer kan itu udah tim ya, yang reviewnya. Tapi kalau perorangan, saya rasa nggak bisa lah untuk membuat review kita menjadi jelek. Jadi takut kompetitor ngasih review yang jelek, nggak usah takut lah. Masih banyak pelanggan kita yang bisa nge-review bagus. Makanya saya saranin, kalau sudah memang jalan Google Map-nya, pelanggannya punya database-nya, nomor telepon, WA-in satu-satu. Tolong dong review kemarin gimana produk kami.
Masalah mereka mau mereview dan tidak kan tergantung kedekatannya. Kalau mereka merasa puas, pasti nge-review. Nah, masalahnya di Indonesia ini orang yang jualan tuh tidak mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang penting barang kejual, murah juga nggak apa-apa. Tapi kalau jadi reviewnya murahan kan kacau. Kalau saya lebih baik saya jelasin dulu, kayak misalnya saya jasa website, saya jelasin dulu website itu tidak langsung bisa on, tidak langsung bisa dicari orang dan sebagainya. Nggak jadi nggak apa-apa. Daripada saya terima website nanti belakangnya jelek. Makanya pelayanan juga dilengkapi lah. Digital marketing itu hanya alat gitu. Pelayanan dilengkapi di lini penjualannya. Jadi kita harus memang mengaktifkan pelayanan dan sebagainya. Jadi jangan cuman ya kecari ada yang telepon. Nah, setelah ada yang telepon tuh bagaimana? Ini salah satunya ketika ada yang telepon, apa yang kita harus omongkan di telepon, di WhatsApp. Itu kan bahasanya ada pelajarannya sebetulnya, ada tata caranya. Jadi kadangkala nih ya, digital marketingnya udah bagus semua, wah semua sudah terdeteksi pertama. Pas giliran masuk order, yang ngelayaninnya nggak bisa atau telat, tidak fast respon, sama aja ordernya juga nggak optimal. Ya Google Map-nya udah optimal, giliran di telepon nggak ada yang ngangkat, giliran di WhatsApp nggak ada yang bales, giliran didatangin tokonya tutup, bukanya seenaknya, ditulis jam 8 sampai jam 4 nggak ada orang. Itu masalah, bukan masalah dari Google Map-nya, masalah dari pelayanan. Balik lagi ke pelayanannya. Ketika udah ngoptimasi sesuatu, ya optimasi juga diri kita juga. Bedanya itu. Ada lagi Pak yang dari online tanya? Sudah ya? Sudah cukup mungkin ya? Kalau untuk yang online, mungkin yang offline, kalau ada yang mau bertanya secara pribadi masih ada waktu ya? Yang mau praktek? Boleh. Bisa proyektornya dikesiniin nggak dari laptop? Jadi Ibu di depan, nanti kita rubah bareng-bareng biar tahu semua. Ya, bisa? Bisa? Jadi yang proyektornya saya nanti mandu. Yang online ada pertanyaan? Satu cina. Apa? Nggak ada cina? Adakah? Jika posting foto, apakah deskripsi harus Udah dijawab. Udah dijawab. dengan harga? Oh, itu mah opsional sih, bebas. Kalau dengan harga mah opsional. Jadi Dewi, Kalau postingan dengan harga ya opsional. Kalau ada promo ya pakai harga, mungkin offer kan masuknya. Tapi kalau enggak ya nggak pakai harga juga nggak masalah. Itu kan gimana marketingnya masing-masing ya. Kalau mau pakai harga bisa, kalau banyak agen resellernya biasanya nggak pakai harga ya. Biar harganya nggak ketahuan. Kalau harganya standar semua aman. Pakai harga. Kayak yang rakpot bunga. Mangga Bu, yang colokannya yang mana? Bisa dibantu Bu? Nggak, colokan ke proyektornya belah mana? Di sini. Oh, di situ Bu. Harus di situ. Soalnya mau ditunjukin biar teman-teman yang di sini yang offline bisa ngelihat. Ada ini. Kalau itu kan titiknya itu tapi yang muncul itu fotonya itu memang tetangga. Oh, itu mah nggak masalah, itu soalnya dari Google-nya. Kita pakai yang cover-nya yang kita bilang.
Ya, eksteriornya dirubah. Bisa diganti foto. Bisa eksteriornya. Nanti kita coba bareng-bareng lah. Mumpung masih ada waktu. Nah, ini mau dirubah ya? Bisa masuk ke info, Bu. Info. Nah, ini ke online juga kelihatan? Kelihatan nggak? Nggak. Oh, dari kamera aja. Oke, ke info. Ini di close aja coba. Nah, di sini ada info kan? Nah, ini mau diganti apa, Bu? Ini kan tadinya saya cuma satu produk ya. Iya. Jadi saya tadinya jualnya cuma satu produk, sekarang ada beberapa produk, jadi saya pakai nama usaha aja gitu. Boleh. Berarti ini diedit tuh yang ini yang ada pensilnya. Nah, langsung ganti itu. Nih, di sini ada tulisan ya. Edit mungkin ditinjau membutuhkan 3 hari kerja ya sebelum bisa tampil. 3 hari berikut baru muncul. Maksimal biasanya. Jadi ini jangan sering-sering dirubah ya. Nama ini. Nah, sudah yakin, Bu? Ya, sudah, tinggal diterapkan. Nah, itu ganti. Nah, kalau untuk ganti titik ini ada peta yang di sini yang diedit. Map-nya itu kan munculnya tulisan sampai ke tanggal bencana ya. Yang nama dapur begininya belum muncul gitu. Ya belum. Kan 3 hari tadi. Nanti 3 hari. Jadi menunggu verifikasi ini. Ada ya dalam peninjauan. Jadi ini kita biarin aja. Jangan dirubah-rubah lagi. Nah, kalau mau ngerubah biar sekalian sekarang saatnya gitu. Ini close dulu. Ya, sudah ke bawah. Nah, ini kan di sini bisa deskripsi bisa ya. Ini udah lengkap. Nah, ini ke bawah. Biasanya ada deskripsi di belah mana ya? Sebentar. Nah, ini udah ada kan ya. Nah, ini tergantung Ibu. Kalau mau rubah silahkan. Kalau mau dikasih keyword-keyword yang seperti tadi silahkan dirubah. Tapi ditinjaunya akan 3 hari lagi. Selalu apapun yang dirubah di sini itu akan dirubah. Itu akan ditinjaunya 3 hari. Boleh. Tapi jangan sampai di kolom yang sama berkali-kali. Karena bisa menimbulkan peninjauannya jadi gagal. Malah dianggap ngaco lah. Bisa diblok jadinya. Ada lagi, Bu? Nah, di sini kan belum pesan nih di insight-nya boleh, Bu? Coba dicek. Bagus nggak? Oh, ada tapi tuh 29 lumayan. Nah, ini kan kelihatan. Ada nggak yang telepon coba, Bu, ke bawah? Nah, di sini ngelihatnya tuh. Ini ke bawah. Boleh lagi, Bu? Oh, belum ada ya, belum ada interaksi ya. Ya, jadi belum ada. Jadi produk postingannya, pesannya sudah hidup belum, Bu? Pesannya sudah hidup belum? Diklik saja coba. Beda. Tuh belum ya. Belum ada pesan. Oh, udah aktif tapi belum ada. Nah, ini ada ulasan nih. Di sini tempat balasnya nih. Nah, ini kan bisa dibalas, Bu. Kalau diklik sini, klik di titik 3 ini. Oh, sudah ya, sudah dibalas ya. Nah, tuh. Jadi bisa dibalas. Kalau ada komen negatif, ya balas. Kalau foto sama produk itu apa sih bedanya? Foto sama produk, bedanya kalau produk, klik Bu produk boleh, biar kita lihat sama-sama. Ini kalau produk, itu bisa nambahin harga, coba.
Ibu udah mengisi tuh satu. Coba diklik aja Bu, biar kelihatan formnya sama teman-teman. Ya, tambahkan aja coba. Nah ini ada nama, ada kategori, ke bawah Bu coba. Ada foto kan? Geser ke bawah, nggak usah diisi dulu Bu, geser aja. Ada harga, ada deskripsi. Nah Ibu yang ini belum ada deskripsinya. Dan ini nanti diverifikasi dulu ya, nggak langsung muncul. Biasanya. Nah ini bisa ditambahin tombol Bu. Jadi klik ini langsung bisa ke telepon ini nih, tombol. Nah, itu bisa langsung ke nggak ada telepon. Pesan online. Nah, biasanya ada telepon di sini. Sudah bikin ada nomor teleponnya? Coba ke info, Bu. Close. Ya. Takutnya nggak ada nomor teleponnya ini. Nah, ini saya bilang lama karena apa? Satu orang saja bisa macam-macam problemnya bisa beda. Makanya nggak praktek, kita praktekin aja biar dapat masukan. Ke bawah. Ke bawah. Tuh, belum. Oh, ada tuh. Iya, ada harusnya mah. Ini konfirmasi, Bu. Bisa diklik? Nggak bisa. Ada yang tinjau informasi bisnis. Apa tulisannya? Tinjau pesan antar. Bener ini pesan antar? Kah? Bisa? Ke bawahin, scroll sampai bawah, Bu, baru konfirmasi coba. Nah, ya. Nah, itu yang saya bilang tadi skor ya. Jadi harus ada dikonfirmasi biar skornya naik terus. Jadi dicek, biasanya ada tanda seru. Nah, bedanya sama produk sama foto, klik Bu foto. Kalau foto cuma foto saja, Bu, nggak bisa ngasih deskripsi. Nggak ada. Ini cuma ngasih foto nih yang disebut oleh pemilik, misalnya. Ini postingannya kan tinggal klik di sini. Nah, ini kan dilihatnya udah berapa orang kelihatan tuh, Bu. Ke bawah, coba. Nah, itu ada 48, 51, ini 600. Kalau ini yang di atas ada yang logo, itu masukin logo usaha ya? Sudah pernah Kak masukin logo? Belum. Masukinnya di sini. Kalau video masukinnya di sini. Sampai ininya hilang, Bu. Nanti ini sampulnya kan udah ada nih. Nah, tadi Teteh yang mau ngerubah tampilan ini di sampul. Kalau yang tadi di rumah, misalkan yang tadi tampak keluar itu di mana nanti munculnya? Misalkan toko kita ya, tadi rumah misalkan kali nanti itu apa banner sama toko misalnya. Ya. Itu munculnya nanti di mana? Nanti ini kalau tampak keluar ini ada interior, Bu. Klik di sini. Ini ada interior, klik coba, Bu. Ada eksterior di sebelah sini. Interior berarti dalam. Ini eksterior, klik sebelahnya. Ada panah di sini. Nah, ini eksteriornya. Di-uploadnya di sini. Ke bawah. Nah, di plus di sini. Plus, diklik coba. Ini nanti di-upload di sini. Diklik dulu eksteriornya, terus diklik plus. Nanti tinggal masukin gambar. Ayo, ada lagi yang mau praktek ini? Siap? Apa pertanyaannya? Biasanya ini kalau tim orang, ini makanan dan minuman. Karena kategori ini, keluar karena kategori. Kalau kafe itu bisa ada menu biasanya tampilannya. Beda-beda soalnya, bisnisnya beda, beda perlakuannya. Kategori waktu kita tadi isi. Ya, awal kategori. Di sini di info juga bisa diedit, Bu. Kalau ada di info ini ada kategori. Nah, ini ada kan. Ini kategorinya food producer.
Biasanya kalau makanan minuman food and beverage ya biasanya. Ini bisa dirubah, bisa ditambahin. Kalau diklik itu bisa ditambahin, bisa dirubah. Nanti bisa diulik-ulik. Apa, Pak? Dari online, Bu Shelly Cielo, saya sudah ada Google Business, tapi kemarin dibuatkan adik. Jadi pakai alamat email adik saya. Gimana caranya merubah alamat email menggunakan alamat email saya? Bisa itu. Caranya mungkin bisa ke bawah, Bu. Tolong ke bawah. Nah, di sini ada setelan. Di sini ada setelan. Maaf, back dulu. Di back. Ini aja back, Bu. Bukan, yang tadi panah. Di close aja, di close. Di close. Terbuka soalnya di sebelahnya. Close. Ini di back yang ini. Nah, di sini ada pengguna. Di menu dashboard yang nanya online bisa dirubah, bisa. Minta aja masukin sebagai pengguna nanti di dashboard saudaranya. Ini pengguna kalau diklik, jadi satu ini bisa dikelola oleh 2 Gmail bisa. Ya, satu toko. Misalnya diklik, Bu, bisa. Misalnya saya advertiser, bisa kan diiklanin sama saya. Nah, ini kan pemilik utama, ini bisa ditambah. Misalkan kita punya bagian marketing. Ya, admin buat balesin chatnya kalau udah rame chatnya kan. Ya, tentu saja bukan pemilik nanti statusnya. Coba aja, Bu, diklik, bisa nanti ngelihat. Bisa ditambahin jadi apa aja. Tuh, di sini ada pilihan nih, perannya nih. Diklik perannya, Bu. Nah, di sini ada pemilik, ada pengelola. Jadi bisa saja adminnya beda pengelola. Nggak mesti rubah dan bisa dipindah tangankan. Ada lagi online? Nggak ada? Yang di sini ada yang kesulitan lagi? Sok, mangga, Pak. Dari Lisa Maria, kalau mau ganti alamat dan titik di Google Maps-nya gimana? Kalau mau ganti alamat dan titik, ya di info. Masuk ke Google-nya, masuk ke info. Di sini ada, di info itu ada alamatnya diganti saja. Klien saya ganti-ganti berapa kali kok. Oh, Bu, ada alamat. Nah, ini nih, atas. Jadi alamatnya diganti sini. Nanti biasanya titiknya menyesuaikan. Kalau titiknya belum sesuai, ke atas lagi, Bu. Ada peta tadi, mana peta? Nah, oh ya, ini di titik saja. Titiknya berubah, nanti ada petanya. Titiknya disesuaikan, alamat disesuaikan. Bisa dirubah, asal punya akses. Soalnya banyak yang lokasinya pindah-pindah tempat. Bahkan jualannya pindah. Karena kontraknya pindah. Biasanya. Atau memang ekstrim, Bu. Ekstrim sih, Bu. Aduh, bisa aja. Ya, ada lagi nggak yang ditanyain? Nah, kalau iklan itu harus terkoneksi lagi dengan Google Ads. Itu beda lagi. Itu bisa caranya deposit, bisa caranya debit, kartu kredit. Itu kalau untuk titik kemarin itu sekitar minimal 40.000 per hari. Per hari untuk iklannya. Budgetnya harus 40.000, nggak bisa di bawah itu. 40.000 per hari untuk iklan. Contoh aja, Bu, coba klik di tab baru, Bu. Klik tab baru.
tab baru. Nah, klik. Saya lagi ngiklan, coba. Produsen alat pemadam kebakaran. Produsen alat pemadam atau alat pemadam kebakaran ya. Alat pemadam kebakaran api ringan. Alat pemadam api ringan. Api ringan. Ini lagi ngiklan saya. Contohnya, enter Bu. Ada nggak? Coba ke bawah. Ke bawah, ada nggak titiknya? Ke atas, Bu. Nah, atas lagi. Atas lagi, atas. Ada nggak iklan? Oh, enggak ya. Nggak ke-detect. Nah, ini contohnya yang ke-detect. Ke bawah. Oh iya, nggak ke-detect titiknya. Silang aja Bu itu. Disilang aja. Boleh tempat lainnya kalau mau lihat. Biasanya ada iklan nggak? Nah, tapi ini bukan saya nih. Ini contohnya iklan. Ke atas Bu. Nah, ini iklan itu. Ada iklannya ya. Cuman ini bukan saya. Biddingnya berarti kalah. Karena lelang sistemnya. Sistemnya lelang. Ada lagi? Tadi ada. Tadi dilakukan. Yang namanya posting, komentar, foto tiap hari. Itu harus dilakukan. Ini contohnya ya di luar kota ya, Ciamis nih ya. Ibu bisa googling di atas kue ulang tahun Ciamis saja. Ada Dava Cake itu punya saudara saya yang buat tahun Ciamis saja. Pasti di atas harusnya mah. Tuh. Iya, di atas kan? Karena apa? Rajin si Teteh posting tiap hari. Sok boleh dicek ininya ya, diklik ini. Ini tadinya di bawah, dia baru kok bikinnya, baru tahun kemarin. Nah, lihat situs webnya nih. Kan tadi mau lihat situs webnya klik. Ini kan bikin yang default dari Google. Nggak bisa kayaknya. Nah, mau dirubah ke Bapak? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, minta akses share screen ya, Pak? Yang Gina. Nah, ini tuh website otomatis ya kebuat setelah diisi yang tadi di dashboard. Kita postingan juga otomatis ke sini. Contoh ke bawah, Bu, sedikit biar kelihatan. Nah, ini kan ini reviewnya ke bawah lagi, Bu. Postingan fotonya ada di bawah lagi. Ke bawah lagi, Bu. Tuh, galeri. Ini posting terus. Yang website yang di dashboard. Dari share screen-nya dari sini, Pak. Dimintain akses aja. Nah, ke situ. Ininya nggak cukup. Ditunjukin ke ini aja. Nah, sip, kontrolnya. Nah, itu kan kue ulang tahun. Geser ke bawah. Nah, ini ada Dava Cake kan paling atas ya. Tadinya ini yang atas yang anak cake, Ciamis. Nah, ini kalau diklik, ini di keyword sama saya. Sengaja. Karena spesialis kue ulang tahun. Jadi banyak orderan yang paling banyak tuh kue ulang tahun. Makanya di keywordnya kue ulang tahun. Nah, ini ribuan kalau berapa ribu lah lihatnya. Lihat coba websitenya, Pak. Website.
Nah, ini kan kalau diklik langsung ke WhatsApp, bisa ke bawah terus. Nah, jadi ini kebentuk sendiri si testimoninya. Kita nggak usah nginput lagi, nggak usah edit-edit lagi. Cuman tadi edit di situs web aja. Ke bawah lagi. Nah, ini deskripsinya. Nah, ini dia posting fotonya banyak sekali. Hampir tiap hari posting. Coba di back ke map-nya, Pak. Kita lihat foto di map-nya sebanyak apa. Foto, Pak. Ada nggak foto? Ke bawah. Bawah lagi. Ada fotonya nggak? Tuh, ini sampai keluar statistik. Nah, ini foto nih. Morin. Nah, terbarunya aja tanggal berapa nih? Lastes. Tuh, Agustus 2022 sekarang kan. Ini fotonya kalau semua all nih, diklik di all. Ada berapa foto ini ke bawah? Terus ke bawah tuh. Terus Pak, terus scroll terus aja. Ini karena custom jadi banyak fotonya. Berarti stok ya gimana juga kalau mau online stok foto harus banyak. Mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Google Map. Gitu ya. Jadi ini fotonya banyak sekali ya. Terus yang ngelihat juga ratusan ya. Nah, ngelihat ratusan. Karena ini saya megang aksesnya, tapi dikasih gitu. Kakak ipar dikasih aksesnya, dia posting-posting sendiri. Cuman nggak tahu nih, sekarang kan Google Businessku nggak bisa posting lewat itu, ya paling lewat browser sih. Lewat Google Map, kalau mau posting, masih bisa kalau nggak salah. Lewat Google Map, karena berubah, bukan pakai Google Businessku lagi sekarang. Makanya kalau mau naik kayak gini, bisa ke-detect dari luar kota bahkan, postingnya harus banyak. Baik itu foto, postingan. Jadi orang tuh bisa lihat apa yang kegiatan kitanya. Ada lagi yang di sini yang kira-kira punya kesulitan, yang sudah punya Google Map? Di deskripsi paling ya, di postingan gitu. Enggak sih, cuman mempengaruhi tampak yang Google Map-nya aja sih. Gitu. Yang jelas mah deskripsinya kan bisa ditulis, terus foto tampak rumah yang di dalam gangnya ditampilin. Ya rata-rata segitu biar nggak terlalu sering dianggap spam. Terus kalau bisa sih fotonya, foto depan rumahnya dikasih tulisan kan bisa ya diedit. Masuk ke gang nomor apa gitu. Saya belum pernah coba sih, cuman kayaknya bisa digituin di fotonya. Jadi orang pas ngelihat, oh ini tuh di dalam gang gitu. Soalnya kalau tampilan Google Map pasti ngeliatinnya di depan gang biasanya. Nah ini biasanya di mana kelihatannya? Di depan rumah, dari depan jalan itu kelihatan. Tapi itu mah yang default Google Map-nya kan, ya ibu kasih gambar yang ibunya diedit di situ, ditambahin, di cover. Kalau perlu di logo juga nggak apa-apa, gitu, biar kelihatan. Soalnya agak susah sih, tricky lah, harus pakai trik kalau udah dalam-dalam gitu.
Karena kita nggak bisa ngerubah titik kelihatan. Kayak saya Cigadung Raya nomor 77 tuh di antara rumah saya dengan rumah tetangga. Tapi kan saya tunjukin foto tampak depannya kan. Nah, itu yang akan muncul gitu. Misal Pak, rak pot bunga besi coba. Lihatin tampaknya. Bisa, Pak? Pot bunga besi. Enter. Di-tag nggak mapnya? Bawah, Pak. Ke bawah lagi. Bawah. Ke bawah, Pak. Ada nggak ke-detect nggak? Terus mapnya nggak ada yang ke-detect? Nah, coba ke bawah, Pak. Diklik yang rak pot bunga besinya, Pak. Ya, yang Apple. Kalau nggak salah ini juga fotonya nggak ini. Ada tampilan fotonya nggak ke bawah? Nah, atas, Pak. Nah, nanti munculnya tuh di sini, Bu. Di yang ini nih. Ini kan ada cover nih. Nah, ini tampak depannya nih. Kalau udah dirubah, tampak depannya akan berubah. Kalau gitu, ininya kata kuncinya di back, Pak, di back ke sini. Back, langsung Abah Apple biar ke-detect langsung. Biasanya lebih gede kelihatannya. Abah Apple. Sininya, spasi Abah Apple. Enter. Nah, ini kan tampak dari Google-nya yang ini nih, Bu. See outside. Nah, tapi kalau yang saya foto ini yang saya upload, jadi kelihatan juga. Jadi double. Kalau kita udah upload, ini yang foto saya upload, ini yang dari Google-nya. Jadi kalau rumah tetangganya Google ini, ya Ibu upload yang di sininya. Nggak bisa, karena Google yang input kan itu. Kecuali bisa ngupload yang 360-nya ya. View tampak 360. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Kameranya harus gimana, nggak ngerti. Kan ada upload 360 ya. Itu bisa mengganti yang Google-nya. Dicoba aja. Ada lagi? Yang nanya? Udah bikin pasti Google. Gangnya fotonya di depan. Biasanya rumah saya di gang, fotonya di depan gang. Cuman tuh ada namanya pas titik rumah saya. Tapi kenapa namanya pas di Sherlock nggak ada nama tokonya, malah titik koordinat. Karena salah ngeklik di WhatsApp-nya ya. Jadi kalau mau sharing di Google Map, misalnya tadi Pak yang share screen itu, yang Google Map, kalau sudah mau sharing itu ada share. Jangan ditekan. Kalau ditekan jadi koordinat. Nah, yang di-share itu yang bagian, kalau di HP tampaknya gimana ya? Yang ada gambar share. Nah, nih yang ini nih. Dikliknya yang ada gambar ini. Baru nama tokonya muncul. Kalau dikliknya di sebelah sini, nah itu. Kalau dikliknya di sebelah sini, yang close Pak, di close. Itu nggak akan muncul nih kalau yang dikliknya di sebelah sini ya jadi koordinat. Terus kalau share lokasi itu dari Google Map, jangan dari WhatsApp, usahakan. Jadi dari Google Map dulu, Google Map, cari tombol yang gini, baru share ke WhatsApp.
Jangan share lokasi dari langsung WhatsApp, karena kadang-kadang itu belum terindeks sama WhatsApp. Makanya jadi koordinat. Atau dicari dulu titiknya di WhatsApp. Ada nggak yang kita dicari, kan bisa search tuh. Ini sih masalahnya masalah penggunaan biasanya. Jadi karena di Indonesia itu keskip. Contoh lah ya, contoh simpel aja. Pelajaran internet di Indonesia itu keskip dan nggak ada di sekolah. Nggak pernah ada pelajaran yang namanya menggunakan Google Drive. Padahal di kantor sekarang semua pakai Google Drive. Terus nggak bisa bedain di handphone antara browser sama Google Search. Kalau browser itu masuk ke Chrome dulu, ke Mozilla dulu, atau ke bawaannya HP, bukan yang ada tulisan di atas Google, cari di sini. Itu beda jauh itu kalau dipakai. Jadi ada sesuatu ilmu yang keskip memang kalau untuk digital. Biasanya masalahnya adalah di usernya yang belum paham. Jadi kayak tadi nge-share itu di WhatsApp ya share lokasi aja. Share lokasi di WhatsApp tuh macam-macam. Ada yang titiknya bisa dicari namanya. Ada yang share lokasi saat ini. Ada yang share kita kemana tuh diikutin. Gitu. Dia share selama sejam, jadi kita jalan tuh ketahuan. Itu pun masih banyak yang belum paham cara share lokasi. Jadi ada yang Sherlock dong, Sherlock titik koordinat. Bari nggak ada alamat, nggak ada apanya. Karena kalau titik Google Map yang di-share, itu pasti ada alamatnya, bahkan ada nomor teleponnya. Nah, paling benar itu masuk ke Google Map di HP, terus cari yang tanda share. Yang paling pojok. Atau kalau pengen disimpan terus link share-nya, itu kayak tadi, masuk ke akun bisnisnya, terus share lokasi yang tadi diajarin, di copy linknya, simpen di notepad HP. Nanti itu link dipakai terus. Buat share, tinggal di copy paste, copy paste, copy paste. Kecuali nggak bisa copy paste. Saya susah kalau itu udah ngomongnya udah susah. Berarti harus belajar cara pakai Android dulu. Iya, karena serius Bu, ada beberapa orang bahkan anak sekarang nih, saya bilang nggak kita yang udah usia 30 ke atas ya. Saya bilang anak SMK deh. Dikasih CPU, suruh hidupin, Boro bisa. Saya pernah jadi guru soalnya. Guru bangunan suruh hidupin CPU nih. CPU yang berdiri, hidupin tuh komputer. Mana Pak itu tombolnya, mananya Paknya? Bingung. Karena pelajaran TIK ditiadakan kan sekarang. Sok tanyain anak-anaknya Ibu. Kan liar. Ngurungkan komputer, belum tentu bisa. Ibu punya laptop, hidupin laptop orang lain. Kayak tombolnya bisa nemu aja kalau yang beda merek. Jadi saya nggak bisa ngejelasin sesuatu yang ilmu yang memang pada dasarnya udah keskip sih. Bukan ngerendahin atau gimana, emang ada yang keskip, ada yang terlewat dari ilmu teknologi ini. Tapi pengen digital semua, makanya kalau bicara motivator pasti bicara, wah maju, banyak penjualan gini. Ya sebenarnya kenyataannya perjalanan menuju ke sananya panjang dan harus dilalui, dikerjain gitu. Kalau yang sudah rada sepuh, minta bantuan yang muda gitu. Ya karena kita nggak bisa ngandelin sesuatu yang bukan keahlian kita. Kayak saya optimasi digital marketing, terus suruh ngedesain. Bukannya saya nggak bisa Photoshop atau Corel, cuman pasti jelek hasilnya. Gitu. Jadi serahkan sama yang memang ahli di bidangnya kalau memang pengen serius di bidang digital. Karena beda antara digital marketing dengan content creation, jadi yang bikin desain. Iya mah disarwakeun, digital marketing harus bisa desain, harus bisa Facebook Ads, harus bisa ini. Gimana caranya? Itu dua pekerjaan yang berbeda sebetulnya.
Tapi kebanyakan UMKM bilang itu sama. Satu orang yang ngurus, nah itu juga dia bisa. Ya akhirnya nggak maksimal, wajar. Gitu. Karena biaya manusia mahal sekarang memang. Kalau segala bisa, ya nggak bisa. Kalau mau segala bisa, ya UMKM kita sendiri belajar. Belajar Google Map, belajar WhatsApp, belajar ini. Kita kerjain dulu sendiri. Udah ada sistem, udah laris, udah punya omset, baru rekrut satu-satu. Ini serahin ke A, serahin ke B. Karena nggak semuanya bisa dilakukan seorang diri. Kalau dulu saya tahun 2015 ke bawah, dari mulai posting, bikin konten, semua saya ngerjain sendiri. Kenapa bisa? Platformnya masih sedikit, Bu. Paling Facebook doang. Belum ada IG terlalu banyak gitu. Sekalipun ada IG, ya gambar doang. Ya, betul kan? Kalau sekarang udah ada konten video, konten gambar, platformnya ada TikTok, ada YouTube, ada Google Map, ada Facebook, semua ada. Kerjain sendiri, mabok, Bu. Paling yang bisa dilakukan, gimana caranya kalau UMKM? Fokus satu dulu. Sampai jalan, udah bagus, omset bagus, bisa nambah orang, pindahin ke orang. Fokus lagi ke yang lain. Sistemnya gitu. Misalnya mau fokus di TikTok, fokus aja di TikTok. Mau fokus di YouTube, YouTube fokus. Mau fokus di Instagram, fokus di Instagram. Kalau punya dana lebih, bolehlah pakai hire orang. Gitu. Nah ini bagian dari digital marketing itu nggak selalu harus dikerjain semuanya sendiri. Bisa. Apalagi kalau cuma usahanya itu, terus belum ada yang laku, ya bisa kerjain sendiri. Tapi giliran udah ngerjain, terus ada pelanggan, ada sini, kita yang ngelayanin semua. Saya sudah ngukur kok, ngebalesin WA itu maksimal 20 customer kok sehari, satu orang. Saya masih sanggup. Sampai 10 sampai 20 lah. Minimal 10 lah. Masih sanggup sendiri. Tapi kalau udah lebih dari situ, gaji admin, Bu. Makanya marginnya jangan yang terlalu murah-murah. Kalau mau sistem, nih saya belajar dari Lombok nih. Waktu ngajar di sana, saya ngobrol sama UMKM-nya. Saya mah jualan snack, nggak online lah, apalah. Offline aja. Bungkusin, pergi ke warung, taruh, udah 500.000 sehari. Itu lebih simpel, karena apa? Tempatnya udah ada, kita cuma nginderin doang setiap hari. Kalau marginnya memang receh. Berarti kan kalau snack gitu yang keuntungannya sedikit, kalau mau dijual di Google Map dan sebagainya, omsetnya harus meledak ya kalau mau ada pegawai. Kalau nggak bisa ngemeledakin dengan cara online, ya meledakin secara offline. Taruh di mana? Sistem kerjasama. Itu nggak salah kok, nggak ada yang salah. Online offline itu alat doang gitu. Jadi kadang-kadang wah sekarang orang sudah digital semua. Nggak, Bu, di Lombok sana, jauh sana, Lampung. Aduh, internet aja susah, Bu. Yang pakai Instagram aja nggak ada. Pengaruh. Iya, yang penting yang mana yang menghasilkan omset, itu yang dikerjain. Tambahannya kalau masih punya waktu bagi UMKM. Tapi pengetahuannya wajib, belajar ikut seminar seperti ini wajib. Oh, ini bisa dioptimasi, ini bisa. Untuk apa? Kalau udah punya pegawai, tahu harus nge-hire orang seperti apa, bagaimana harus yang dia lakukan, kerjanya bagaimana. Itu. Makanya kalau mau mau bikin kelas yang spesifik, kita bahas Google satu-satu, kita bahas, kita bedah dan sebagainya, ya harus waktu khusus. Kita mau bedah apanya nih? Optimasinya, caranya, praktek di depan sambil dicobain, itu waktu tersendiri. Ini aja tadi saya ngisi kurang lebih 2 jam kan? Kurang lebih 2 jam hanya ngejelasin cara A, cara B, cara C, cara D, cara E. Belum saya buka laptop, belum koneksinya dan sebagainya. Makanya kalau itu harus ada kelas tersendiri dan benar-benar semuanya sudah bisa masuk dashboard atau belum punya sama sekali semuanya.
Tapi kalau belum punya sama sekali semuanya, berarti cuman ngerapihin doang awal. Gitu. Jadi harus ada kelasnya bersyarat. Satu, memang belum punya semua, kita mau buat. Oke. Itu kelas 1. Atau, ini kan mixing ya, antara yang udah punya sama yang belum. Nah, atau yang sudah punya semua, ingin dirapihkan. Nah, di situ kita bisa bahas, oh ada yang titiknya nyengsel sedikit, oke kita bahas, pindahin titiknya, kita cariin, kita bantu, dan sebagainya. Kalau sekarang, apakah sudah cukup untuk membantu? Pengetahuannya tinggal dikerjain ya? Harus dikerjain, panjang ya, harus waktunya santai ya? Betul. Nah, seperti itu. Mungkin dari saya mah segitu aja ya saat ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang pengen mengoptimalkan Google Map-nya atau baru bikin Google Map-nya. Silahkan dicoba apa yang tadi semua sebetulnya isinya sudah semua. Hanya saja tidak secara preview live karena ada yang online juga. Jadi saya tidak bisa mengakomodir kalau ada error dan sebagainya. Dari saya mungkin sekian, ya ada salahnya dari saya, sebenarnya dari Allah. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya mungkin tutup acara hari ini. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktu. Untuk file nanti mungkin akan di-share lewat grup ya. Oke. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Jurus Digital dan Kitapreneur.